Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Baris. Kalau kayak gitu jangan lupa pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam yang akan ngebahas makna lagu Red Hot Chili Pepper. Yes, makna lagu Californication Red Hot Chili Pepper. Yeah. Gila, ini menjadi sebuah lagu yang cukup fenomenal ya gitu ya, dan terkenal banget gitu. Jadi pada tahun 1999 akhir-akhir ini menjadi perbincangan karena makna dari lagunya yang seolah memprediksi masa saat ini, seperti bumi datar gitu ya, TikTok gitu. Tapi berarti kita sekalian reaction ya. Reaction ini jatuhnya bisa dibilang reaction sih, gitu, karena dikirimin sama salah satu pendengar dari Opini Tengah Malam yang bernama Santo. Siapa nih namanya ya, kita sebutin dulu. Sony Tewijaya. Oke, berarti kalau misalkan kalian ada video-video aneh gitu ya, penampakan, ada banyak Fed. Nggak yakin. Konsulnya ke kita. Kirimin ke kita berarti itu guys. Banyak ternyata banyak banget yang ngirimin. Jadi kita nih segmen pertama reaction ya. Iya. Kita cek. namain apa? Konsultasi konspirasi. Iya, konsultasi konspirasi. Gila, ini lagu Red Hot Chili Pepper yang penuh dengan fenomena konspirasi juga ya. Katanya lomba-lomba operasi plastik lah, bumi datar, Jeffrey Epstein gitu. Sampai masih banyak lagi gitu. Dan ternyata lagu ini juga nggak main-main loh, punya jumlah view yang tembus 1 billion. Gitu. Maksudnya? View-nya. Lagunya. Konspirasinya. Enggak, lagunya. Oh iyalah, Red Hot Chili Peppers kan terkenal banget. Iya, lu tahu nggak lagunya yang ini? Lu tahu gara-gara konspirasi apa? Lu tahu? Gue emang gak dengerin. Iya, gue nggak tahu. Gue tahu ya. Gue kan baru tahu sih. Baladewa gue. Ya, Baladewa. Once apa Ari Lasso? Jadi lagu ini secara garis besar tuh menggambarkan bagaimana orang berlomba-lomba untuk menjadi sempurna dengan operasi plastik yang dijual oleh Hollywood gitu kepada dunia. Seolah-olah awet muda adalah kunci, kata dia. Untuk judulnya aja, Californication itu diambil dari kamus dengan kata dasar fornication yang maknanya adalah mengacu pada aktivitas seksual di luar batas pernikahan. Jadi secara tidak langsung mencerminkan dunia yang hancur dan rela melakukan apa aja seperti California yang begitu bebas. Oke, keren sih. Iya, ini apakah sequel dari Hotel California ya? Welcome to the hotel gitu. Beda sih. Kalau itu lebih ke menikmati California, ini lebih mengkritik. Iya sih, ini benar-benar cukup mengkritik dan banyak banget lirik-lirik lagunya yang menurut gue kayak wah anjir bro. Iya, benar itu juga kali sih ya. Kayak sekarang. RHCP ya, bagusnya. Apa? Musik-musiknya keresahan-keresahan gitu lah. Iya. Dan video klipnya juga luar biasa loh. Mereka yang game gitu, masuk ke dalam game gitu. Yang cuma telanjang dada. Wih, gila, bro. Mantap sih. Mungkin kita langsung bahas aja nih ya, reaction trailer nih. Jadi di sini ada salah satu, bisa dibilang apa ya dia ya? Pokoknya IG-nya itu adalah kalau di sini pureblood.forever. Tapi itu kayaknya reposter itu. Reposter ya? Ini kayaknya video awalnya dari TikTok nih ya. Iya. Jadi katanya sih kalau di sini dia bilang, pernahkah kamu mendengar lagu Californication oleh Red Hot Chili Pepper yang ditulis hampir 25 tahun yang lalu? Perhatikan liriknya baik-baik. Gila. Segmen jam sekarangnya. Iya, enggak lah. Ntar kayak apa? Samsons dibalik aja. Trauma bro. Oh bro. Gila, tapi ini menarik sih. Ini segmen konsultasi konspirasi pertama. Dan sebelum masuk kita mendengarkan lagunya bareng-bareng, jangan lupa beli OTM card dan kaos Evolution. Gila, ada di Shopee. Gitu ya. Tengah Malam Market. Namanya Tengah Malam Market dan bisa beli di Shopee. Gila, walaupun harganya sudah kembali normal, tapi ada paket yang menarik banget, 199 dapat kaos sama konspirasi card. Gila ya bro, OTM card gitu. Nanti kalau ada apa 10 11 kita akan diskon lagi. Iya, pastinya dong. Tapi beli aja buat kalian untuk support kita dengan cara apapun, bebas gitu ya. Mau saweria, mau dan lain sebagainya, boleh banget gitu. Dan kita langsung bahas aja kalau kayak gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, bang kenapa sih kontennya singkat-singkat banget dan lain sebagainya gitu. Menarik juga ternyata ya segmen seperti singkat seperti ini ya. Kalau konspirasinya singkat, kita bahas singkat. Iya, gitu tergantung topiknya. Tergantung topiknya gitu. Dan ini menjadi salah satu topik yang menurut gua bisa singkat, bisa panjang nih. Kita bahas aja nih ya. Langsung nih live lagunya bro.
Oke, jadi itu lagu untuk hari ini ya guys. Jadi radio. Radio, Ada lagu OTM ini. FM bro. Dengerin sekali lagi ya. Oke, jadi itu ya guys. Artinya Riz. Bait pertama. Iya, Itu bait pertamanya. Bait pertama itu. Physics piece from China try to steal your mind elation. Artinya Psychic Spice berarti yang kemarin kita bahas anjing. Apa namanya? Dukun mata-mata. Dukun mata-mata dari China mencoba untuk mencuri elation apa ya? Elation tuh kalau di sini yang gue sempat mengartikan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan masa saat ini tuh seperti TikTok gitu loh. Atau mungkin di sini ada beritanya nih dari cyber security ya. FBI bilang China itu mencuri data US paling banyak dibandingkan negara lainnya. Jadi China ternyata mencuri data melalui berbagai platform tuh sangat banyak gitu. Dan di sini kalau dikaitkan dengan sekarang dari brand China yang luar biasa yaitu TikTok. Gitu. Gila. Jadi kayak makanya di ban ya. Enggak lah. Ada. TikTok tuh dari mana sih? TikTok dari China. China. Kalau yang waktu itu datang ke sini orang Singapura ya? Bukan ya? Beda apa? ya? Penyu FM. Bukan ke sini, ke Amerika maksudnya yang di sidang. Oh iya itu langsung orang China ya? Iya. Apa dia perwakilan ya? Singapura ya? Perwakilan kali ya. Soalnya orang Singapura sih itu. Dia kesini juga Riz. Dia kesini juga Dia langsung ngapain, ngomong sama Luhut. Dia ngapain TikTok? Iya. Oh yang e-commerce social commerce itu. Luhut apa bukan ya? Intinya ngomong langsung lah sama menteri-menteri kita ini. Berarti brandnya berarti dari China mungkin ya. Iya. Itu sih orangnya Singapura soalnya itu. Iya, tapi masih inilah ya. Satu lirik kayaknya belum bisa mengartikan apa-apa ya. Ini Mungkin di masanya di era itu China juga lumayan lagi kencang-kencangnya kali ya. Cina kapan kencang anjir. Iya sih. Dari zaman dulu kayaknya tuh. Tapi dia lebih ke dukun, dia lebih ke paranormal ini. Psychic ya. Iya, cuma kan kalau di apa ya? Kalau di Alkitab kan juga sering gitu kan. Iya. Kayak direlatein ke dengan dunia sekarang ya jadinya kayak TikTok sih, bener sih. Tapi menarik ya. Maksudnya untuk kasus yang pertama ini, tapi kita dengerin dulu nih berikutnya nih. Berikutnya juga mantap sih. Let's go. Gila. A little girl from Sweden dreams of silver screen quotation. Gila. Liriknya sebenarnya masih susah ya untuk diartikan. Kayak dia tuh kayak menyelipkan suatu metafora yang cukup dalam sebenarnya dalam setiap liriknya. Gitu. Tapi silver kalau screen di sini adalah di TikToknya ini yang kita lihat itu Greta Thunberg gitu ya. Jadi Greta Thunberg adalah gadis 15 tahun yang rela bolos sekolah demi menentang perubahan iklim. Ia masuk majalah Time sebagai salah satu orang berpengaruh karena kampanyenya membuat jutaan orang ikut berpartisipasi. Lu tau gak kasusnya? Tahu lah, terkenal dari SMA kayaknya. Kenapa itu memang? Kenapa sih? Sering Coba masuk deh. meme. Dikit deh. Yang cuma aktivis muda aja, keren aja. Ada remaja tapi udah jadi aktivis, terus pinter banget ngomongnya. Tapi dia tuh kayak kena, dia bilang apa ya disebutnya sebutan ya sindrom apa gitu yang kayak lu sama kampanye tuh wah gitu loh. Ada penelitian psikologinya tapi gue nggak tahu ya, mungkin gue salah baca atau cuma gimana. keren sih, umur remaja tapi 15. aktivis. 15 bro. Gila. Dan ini dari Sweden. Udah berdebat dengan orang-orang dewasa jadi. Iya. Tadinya Satu, dia kan bolos sekolah demi perubahan iklim kan. Awalnya nggak ada yang ikut, lama-lama ikutan jutaan orang. Oh. Gila. Dan ini dia dikaitkan dengan liriknya kayak kan a little girl from Sweden dreams of silver screen quotation. Mungkin ini kali ya. Kayak ya anak kecil dari Sweden sih. Greta ini kan anak kecil dari Sweden juga. Sama gitu. Tapi gue kurang paham sih arti the silver screen quotation itu apa. Iya. Kalau yang gue tangkap silver screen itu kan layar lebar, bioskop kan. Bisa disebutnya silver screen. Mungkin mimpi untuk dijadiin film atau silver screen quotation. Iya. Berarti ini belum kejadian nih. Mungkin. Tapi ini maksudnya kan pasti aja. Pasti ada biopik Greta Thunberg pasti ada. Pasti. Tapi maksudnya ini kita namanya juga reaction ya. Jadi kayak kalian boleh ikut berteori juga ya. Iya. Di sini ya. Walaupun gue udah sempat nyari dikit sih, tipis-tipis gitu. Tapi ya memang lumayan menarik kayaknya kalau seandainya tahu lebih detail lagi gitu. Karena menurut gue liriknya terlalu banyak metafora gitu. Kita lanjut lagi nih.
Gila, dia bilang it's the edge of the world and all of Western civilization. Jadi kayak kalau di sini sih bilangnya runtuhnya dominasi Barat. Mungkin bisa dibilang kalau yang kita kaitin sekarang Ukraine perang. Bukannya ini? Siapa? Menurut dia jadi Barat semua. Runtuhnya dominasi it's the Barat. edge of the world, di ujung dunia, and all of Western civilization. Nah ini banyak arti nih. Kalau lu menangkapnya seperti apa? Kalau gue nangkepnya udah semuanya jadi pengen ke barat-baratan. Iya, ya sesuai sama budaya sekarang, gitu. Jadi kan budaya Barat masuk semua. The edge of the world and all Western civilization. And all of Western civilization ya. Tapi dia bilang the edge of the world tuh kayak ini sekarang dunia udah di ujung banget nih karena semua mulai ke barat-baratan gitu ya. Oh iya, bisa sih. Kalau di sini dia bilang runtuhnya dominasi Barat, bisa juga runtuhnya dominasi, tapi nggak bisa ini banget kayaknya, sih ya. Iya kayaknya maksudnya. Kalau runtuh dibilang nggak runtuh banget sih. Rusia Ukraina, misalkan salah satu yang jatuh, kan yang berkuasa dua-duanya Barat ya. Iya nggak sih? Kecuali misalkan Cina Rusia, Cina menang, baru tuh bukan Barat yang menang kan? Apa liriknya kali? Kenapa? N kali bukan H. Iya, H bener kok. Oh benar H. Coba dengerin lagi, kita dengerin lagi sedikit. Enak juga sih lagi. Dia bilang kok bener. Age of the world and all the Western civilization. Menarik sih. Tapi kalau dibilang ke barat-baratan juga kayaknya orang sekarang mulai beralih ya. Kurang relevan ya. Maksudnya orang mulai berlari ke Korea-Koreaan malah menurut gue sekarang. Iya sih. Iya kan? Dibanding barat-baratan loh. Barat-baratan menurut gue sekarang udah lumayan turun loh. Asia gila banget bro. Blackpink aja pacarnya si siapa? Yang punya ini Louis Vuitton. Tahu gue. Itu orang itu katanya nih gue nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi si Elon Musk kan orang terkaya di dunia. Nah orang nomor 2-nya tuh bapaknya si cowoknya pacarnya Lisa Blackpink. Oh. Tapi anaknya. Tapi kan keturunannya bakal dia yang bakal megang kan. Jadi kaya banget lah, parah anjir. Kayaknya. Anjir. Gila, bro. Gile, bro. Louis Vuitton Sky itu emang ya. Louis Vuitton tuh kayak ada banyak brandnya bercabang gitu loh, Iya, ngerti. Kaya banget anjir. Oh iya, kayak gue pernah lihat. Tapi mantap sih. Ya mungkin itu ya tadi kalau dari kita kayaknya untuk the world and all Western civilization kayaknya bisa mungkin. Tapi kayaknya untuk saat ini Barat tidak begitu dominasi sih menurut gue. Mungkin masih dari segi politik dan lain sebagainya ya. Ya, cuma kan tadi dia bilangnya Barat udah nggak mau mendominasi kan, runtuh. Kalau di sini, di TikTok ini. Cuma kayaknya akan tetap deh. Sekarang. Iya. Tapi ya nggak tahu sih ke depannya gimana gitu ya. Karena memang Cina pertumbuhannya gila banget sih. Gila, mantap sih. Korea juga. Cina pun kan harus bersekutunya sama Rusia bro, Barat juga. Iya. Rusia masih Asia sih sebenarnya. Iya. Maksudnya Asia Rusia kan. Emang iya? Rusia Asia nggak sih? Asia Timur. Asia, iya. Emang Asia? Rusia tuh bukan Eropa ya? Asia ya? Maksudnya Champions League-nya Rusia masuk. Oh iya ya? Gue sih coba. Rusia harusnya Eropa dah. Masuk ya dia berarti. Kalau di peta tuh dempet gitu soalnya. Apa bukan? Di atasnya Cina. Oh iya deh. Benua Eropa khususnya Eropa. Oh iya Eropa Timur. Iyalah kalau Asia. Serta benua Asia khususnya Eropa. Iya. Mungkin masuk juga kali. Iya masih masuknya Eropa. Oke kita next lagi nih ya. Lagunya menarik nih. Itu the sun may rise in the east and the sun may rise in the east, at least it settles in a final location. Ini gue kurang paham sih sebenarnya konsep flat earth di sini bilangnya. Maksudnya flat earth kagak ada terbit dari timur. Iya, sama. Kecuali kiamat. Dajjal turun ya. Iya. Kalau kiamat turun, matahari terbit dari timur baru tuh. Kalau kiamat datang. Bener sih, bener. Gue juga lumayan setuju sih sebenarnya. Gue mencari deh kemarin apa hubungannya matahari terbit dari timur dengan flat earth. Tidak ada bro. Iya. Malah perasaan gak ada teorinya ya. Masih flat earth ini kan yang dia ngelilingin kita kan. Bahkan gak terbit ya kan. Dia tetap di atas aja terus. Cukup aneh. Kita lanjut dulu deh. Salah nih Iya Oke, ini
Apa tadi? Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin. Is this your chin or is that war you wagging? Gila. Jadi kalau di sini sih diartiinnya sama dia adalah tentang orang mulai berlomba-lomba menjadi lebih muda dengan operasi plastik. Hal ini udah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para artis di Hollywood. Kayaknya kalau seandainya operasi plastik menurut gue dari zaman dulu ketika udah ditemuin kayaknya udah mulai orang berlomba-lomba ya. Iya sih pastinya. Iya kan? Udah bukan hal yang apa ya, tabu lah menurut gue. Bener. Iya kan? Kita next lagi. Ini lumayan sih sebenarnya, bisa dibilang prediksinya sampai saat ini ya itu suatu hal yang sebenarnya masih possible untuk diprediksi gitu loh. Kayak kita misalnya prediksi 2030 gitu. Iyalah. Kita bisa bilang kayak AI. Iya. Gue bikin Gitu. lagu AI ntar tiba-tiba dibahas channel ini. Iya kan? Oh gila, Faris tiba-tiba sudah memprediksi ini AI gitu. Ini suatu yang masih bisa diprediksi sih. Next look. Kalau di sini dia bilang adalah space may be the final frontier, but it's made it a Hollywood basement. Jadi ruang angkasa dibuat di studio Hollywood. Ini juga ketika pertama kali dia terbang ke bulan juga banyak konspirasinya kan? Jadi 25 tahun yang lalu. Ini mah konspirasi udah lama maksudnya. Iya, konspirasi udah lama. Jadi kayak mungkin bisa juga kayak kalau seandainya dia mau ceritain tentang kebobrokan atau kayak Hollywood tuh lumayan liar gitu. Ya ini bisa jadi salah satu konspirasi yang masuk kan? Iya, atau emang dia percayanya begitu kan? Iya. Lu dibohongin sebenarnya sama Hollywood punya gitu. Cuma kerennya Hollywood basementnya aja sih. Iya. Kata-katanya. Kan kalau kita kan mikirnya kan kayak di yang terpencil gitu. Iya. Dia apa lanjutannya yang Nah, ini Kurt Cobain. And Cobain, can you hear the apa nih? Spare singing songs of station to station. Spare singing songs of station to station. Apa itu? Cobain tuh maksudnya Kurt Cobain ya? Harusnya lah. Siapa lagi? Iya sih. Tidak begitu menjelaskan apa-apa. Station to station, gue masih belum ngerti sih. Iya. Kita next dulu deh. And Alderan not far away, it's Californication. Nah, gue bingung sebenarnya Alderan tuh apa nih? Coba kalau lu baca deh. Alderan itu salah satu planet di Star Wars sih, tapi nggak tahu ya. Mungkin ada di salah satu. Gue nyari sih. Enggak salah satu literatur apa gitu. Siapa tahu dari mitologi mana. Tapi kalau di sini, if everyone needed an example of the irredeemable evil of the Empire, look no further. Iya, Star Wars. Oh. Intinya kalau di Star Wars sih ya, Alderan kan planetnya si Princess Leia. Terus sama Grand Moff Tarkin ditunjukin kalau nih kalau lu menantang Empire yang akan terjadi dengan planet lu adalah blar hancur. Ya, mungkin kalau tadi liriknya apa? Alderan's not far away, it's Californication. Jadi dia kiamat tuh belum nggak jauh. Inilah Californication. Californication berarti kiamatnya versi RHCP mungkin ya. Jadi kiamat udah dekat. Dia bilang gitu. Kita udah kayak mau Alderan nih udah pengen hancur. Menarik sih. Californication. Menarik sih liriknya, lumayan menarik gitu. Kayaknya kayaknya dia mau menjelaskan kayak ya lu nggak usah jauh-jauh nih Californication atau California tuh menjadi ininya gitu kali ya. Ini sebenarnya musiknya menggambarkan dunia yang semakin hancur. Buruk aja. Iya benar. Gue merasa itu sih. Coba kita next lagi. Born and raised by those who prize control of population. Bill Gates, bapak kontrol populasi. David Servus. Bill Gates sih anjing. Iya. Kok junjungannya David Servus nih? Iya, coba lu bayangin. Kasian sih Bill Gates sumpah dah. Iya, orang kaya taunya dia orang baik ya. Orang pinter kaya, udah lu pasti elit global lu. Udah nggak perlu diperbincangkan lagi. Maksudnya gak ada bukti-buktinya gitu kayak Bill Gates melakukan sesuatu yang mencurigakan, misalkan apa gitu ya, kayak ketangkep di kamera lagi gini atau apa. Gak ada sama sekali anjir. Iya. Tapi dihujat. Iya, dia cuma jadi orang kaya aja gitu ya. Ini karena dia kaya aja kan. Terus sama ini juga apa? Aktivis juga kan. Iya. Dia kayak
nyiptain air bersih lah di Afrika segala macamnya, malah dicurigain aja. Iya, malah dibilang dia adalah pencetus dari COVID-19 gitu. Aneh makanya. Ya tapi kita nggak tahu ya. Kita masih konspirasi kan jatuhnya. Tapi ini born and raised by those who prize control of population. Bill Gates bapak kontrol populasi. Yakin Bill Gates atau menurut lu ada yang lebih tinggi lagi? Bill Gates menurut gua terlalu terkenal untuk menjadi sebuah orang yang mengkontrol populasi sih. Iyalah, orang kontrol populasi harusnya mah dia tidak tahu ya. Iya. Diam-diam aja siapa kan. itu dia. Nah, itu. Well, everybody been there and I don't mean no vacation. Jeffrey Epstein Island. Apa ini sebenarnya? Apakah Jeffrey Epstein? Kalau Jeffrey Epstein itu kan dia punya pulau sendiri kan gitu. Semuanya ada di sana, tapi bukan berarti itu liburan, bro. Tapi itu pekerja seks komersial di sana. Ya kan? Ya bagi sebagian orang liburan dong ke sono. Hah? Healing. Iya. Ini kan tadi kan ini lihat konspirasi begitu aja. Iya. Semua selebriti nyaris ke sana semua, selebriti, bro. Dan itu sudah habis ya. Jadi kita discuss kalau kayak gitu. Nah, ini yang menarik menurut gue. Jadi menurut kalian seperti apa? Apakah lagunya benar memprediksi dari berbagai teori, kan lumayan rame gitu ya. Californication bro, memprediksi masa depan gitu. Ya sebenarnya juga mulai banyak lagu sih ya yang kayak gitu juga ya. Sama sih kayak Simpsons mah. Jadi sebenarnya dia nyiptain lagu untuk mengkritik sosial aja sih di masa itu. Gue setuju sih. Dan di masa depan gitu dia mencoba melihat apa yang akan terjadi. Kayak maksudnya kan bisa kelihatan 25 tahun yang lalu ada plastic surgery. Terus ada mungkin ya dari dulu ada kayak kok nggak tahu dia yang kiamat matahari itu ada dari Alkitab mana sih? Yang mana? Yang matahari dari timur. Maksudnya itu ada di agama Kristen atau cuma di agama apa doang gitu. Siapa tahu kan maksudnya ada di kitab Kristen gitu ya. Gue belum baca gue, Riz. Jadi nggak bisa nyimpulin. Memang sudah ada dari lama gitu teori kalau kiamat datang itu matahari terbitnya dari timur. Atau mungkin itu hal yang impossible. Jadi kalau udah itu hiperbola gitu ya. Iya. Bisa jadi sih. Iya, tapi menurut gue banyak sih. Kayaknya lagu-lagu yang mengandung unsur politik, unsur tentang prediksi seperti ini itu tuh long lasting gitu loh. Kayak banyak gitu. Maksud gue, kalau lu dengerin lagu-lagunya Fish ya, si Baskara itu tentang lagu-lagu yang bukan menyindir sih ya, kritikan terhadap pemerintah kita gitu. Itu banyak lagu-lagunya yang dia menggambarkan kondisi Indonesia saat ini, dan ada beberapa akhirnya yang mirip. Contohnya yang dia ada sempat bilang tuh kalau nggak salah apa ya, O2 dijual oleh negara gitu. Kan itu suatu yang mungkin dia lihat, oh banyak banget penebangan pohon gitu. Terus tiba-tiba polusi Jakarta lagi naik banget gitu. Jadi dikaitin lagi gitu. Padahal itu lagunya sebelum polusi udara yang lumayan lagi parah-parahnya gitu. Jadi kayak menurut gua hal-hal seperti ini ya. Seniman anjir, pinter-pinter ya. Iya. Iya benar sih. Udah. Tapi lagunya gokil ya tetap sih. Menurut gue enak, lagunya enak gitu. Dan apa ya? Menjadi thank you tadi siapa, Sony ya? Sony Tewijaya. Ini adalah konten pertama reaction kita karena masih banyak. Aduh, tapi pas dikiriminnya nggak apa-apa lah. Kirimin aja yang banyak, nanti kita filter gitu. Ada yang hantu-hantu kocak anjing. Enggak apa-apa sih. Aduh, ada yang kakek-kakek 100 berapa naik sepeda jatuh anjir. Jadi kayak ini why? Bukan itu mah why, bro. Malah jadi fail clip Malah jadi fail clip anjir. Gitu, tapi nggak apa-apa, ini menarik banget. Jadi buat kalian yang memang punya video-video seperti itu yang kita reaction untuk bahas konspirasinya, sikat karena kita adalah konsultasi tentang video-video yang mengandung konspirasi. Yoi. Gitu. Banyak banget, bro. Nyata seru juga sih segmen ini sih. Dan apa ya? Tadi kalau bisa dibilang kita apa nih kalau kesimpulan dari konsultasi konspirasi ini nih, benar apa enggak, atau konspirasinya apa enggak nih menurut lo? Enggak lah kalau menurut gua. Juga banyak yang cocok loginya terlalu parah sih, asal nyebut. Iya. Benar, gue juga sih. Karena kalau diartiin juga masih lumayan rancu ya. Iya, gue juga setuju sih. Tapi nggak apa-apa, seru. Namanya juga konspirasi ya, bahan diskusi yang menarik dan seru untuk dibahas. Oke lah, paling sebelum kita tutup jangan lupa nih untuk beli OTM card, bro, dan baju Evolution gitu ya. Ada di mana? Shopee. Ready stock ya guys. Iya, Tengah Malam Market gitu ya. Buat kalian yang menunggu konten selanjutnya apa, pokoknya tungguin aja karena semakin liar konspirasi yang ada di Opini Tengah Malam. Ini segmen baru dan berikutnya mungkin akan bahas jauh-jauh lebih berat dan lebih berat lagi semoga.
Jadi segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.